Shalom keluarga damai, syukur kepada Tuhan untuk hari baru ini dan kembali kita berjumpa dalam Samas edisi 3 Februari 2023. Mari kita siapkan hati dengan berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan berikan kesempatan bagi kami menjalani hari pemberian Tuhan ini. Bantu kami untuk bisa terus menjalaninya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya tuntun kami ya Tuhan, melalui firman yang akan kami renungkan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, renungan Samas kita pada hari ini terambil dari Yakobus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-18. Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-18. Demikian. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian bacaan firman kita pada hari ini. Keluarga damai, tema kita pada hari ini adalah hikmat tanpa iri dengki. Loh, mengapa hikmat tanpa iri? Karena tampaknya rasa iri ini bisa menjadi salah satu dasar untuk seseorang menjadi berhikmat. Nah, iri sendiri adalah emosi atau perasaan yang biasanya muncul ketika kita melihat seseorang mampu memiliki sesuatu yang kita pikir ya seharusnya itu kita yang bisa memilikinya. Seperti rasa tidak suka ketika orang lain memiliki atau mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang kita punya. Kasus iri hati ini sudah ada sejak zaman dahulu kala dan tampaknya masih akan terus ada dalam pergolakan hati manusia, entah sampai kapan itu berlangsung. Misalnya, waktu kecil kita mungkin bisa iri karena teman kok punya mainan itu, tapi kok aku nggak punya. Ada juga orang tua yang memiliki 2 anak atau lebih, yang usianya mungkin berdekatan, ya apalagi kembar. Biasanya ketika membelikan sesuatu, misalnya mainan atau baju, pasti dibelikan bersama juga gitu. Atau minimal ya menjanjikan untuk membelikannya juga lah, mungkin nanti atau besok gitu. Tujuannya apa ya? Mungkin itu dilakukan untuk menghindari munculnya rasa saling iri dalam diri anak-anaknya. Setelah menjadi pemuda, rasa iri mungkin bisa berkaitan dengan nilai akademik, atau mungkin bisa juga mengenai gaya hidup, atau bisa juga tentang kisah percintaan. Nah, ada orang yang menyampaikan atau bercerita begitu tentang dirinya yang sampai tidak bisa tidur semalaman karena merasa iri setiap melihat kabar ada satu persatu temannya itu mulai melaksanakan pernikahan gitu. Nah, semakin dewasa mungkin hal-hal yang membuat iri ini berkaitan dengan karir, lebih berkaitan dengan kesuksesan atau juga tentang kekayaan. Nah, kalau zaman sekarang ini banyak juga orang menggunakan media sosial. Misalnya lihat-lihat di Facebook, lihat postingan Instagram, status di WhatsApp. Nah, lalu mulai membanding-bandingkan juga dirinya dan hidupnya dengan hidup orang lain. Dari sini kemudian muncullah rasa iri
dan depresi karena merasa kok hidup ini tidak seindah dan tidak semudah hidup mereka yang di sana. Nah, keluarga damai, banyak sekali cerita yang kita tahu itu dibuat yang berkaitan dengan masalah iri ini, gitu. Misalnya saja, ada cerita tentang Kain dan Habel, ada cerita tentang bawang merah dan bawang putih, ada banyak film sinetron yang ceritanya bisa semakin menarik kalau ada dialog-dialog bernuansa iri dan dengki. Cerita bernuansa iri itu kemudian memunculkan kisah atau jalan cerita mengenai intrik-intrik seseorang untuk mengalahkan atau menjatuhkan musuhnya. Nah, caranya sangat beragam, gitu. Para tokoh yang iri ini biasanya kemudian digambarkan menjadi seperti sosok yang pintar dalam mengolah kata, memuji di depan, tapi membicarakan keburukan di belakang. Nah, orang ini bisa menyebar gosip diam-diam. Mereka hanya ingin supaya dirinya yang berhasil dan merencanakan supaya orang lain gagal. Cara-cara yang mereka gunakan itu biasanya menarik gitu untuk ditonton dan disimak gitu ya. Dan kemungkinan juga mungkin kita bisa katakan bahwa kadang-kadang mereka juga kreatif begitu. Nah, disitulah hikmat mereka yang didasarkan pada rasa iri atau dengki. Mereka bisa mengerjakan sesuatu atau melakukan sesuatu. Nah, tapi seperti yang tertulis dalam bacaan kita, dari situ yang muncul adalah kekacauan. Dan juga tentu saja adalah perbuatan-perbuatan jahat. Yang mana mereka berusaha untuk memuaskan keinginan diri sendiri dan menang sendiri, tidak peduli dengan perasaan orang lain atau apa yang akan terjadi pada orang lain. Yang penting harusnya aku yang dapat, gitu, bukan kamu atau bukan dia, gitu. Nah, tetapi keluarga damai, hikmat yang dari Tuhan itu berbeda. Hikmat dari Tuhan itu didasarkan pada hati yang murni. Hikmat dari Tuhan senantiasa ada di dalam diri orang yang mau mencoba dan berusaha untuk menjadi para pembawa damai. Ada dalam orang yang selalu berusaha untuk menjadi lemah lembut dan tidak memaksakan kehendak. Mereka yang penuh belas kasih dan selalu berusaha berbuah baik dalam kehidupan mereka. Tidak memihak dan selalu tulus dalam melakukan sesuatu. Menyampaikan pujian, ya menyampaikan pujian. Bukan karena ada intrik tertentu gitu ya. Keluarga damai, menghilangkan rasa iri memang tidak semudah membalikkan tangan. Kalau biasanya julid, tiba-tiba harus bahagia dengan keberhasilan orang lain, nah itu mungkin bisa menjadi sebuah tantangan yang tidak mudah. Tapi sebetulnya, kalau diperhatikan atau mungkin bisa disurvei begitu ya, berapa banyak orang yang sukses karena iri dalam hati mereka, dibandingkan dengan orang yang mau mengucapkan selamat kepada orang yang berhasil dan kemudian belajar dari teman yang berhasil itu. Nah, ini nggak tahu perbandingannya mana ya, apakah yang iri atau orang yang berani dan mau dengan senang hati mengucapkan selamat kepada mereka yang sudah berhasil dan kita mau belajar dari mereka. Melepaskan rasa iri adalah salah satu langkah awal yang penting juga untuk kita bisa menerima hikmat dari Tuhan, hikmat yang dari atas. Karena hikmat yang dari atas ini tidak bisa disatukan dengan hikmat yang berasal dari rasa iri. Untuk itu, ada usaha-usaha yang mungkin bisa kita lakukan. Misalnya, yang pertama, berhenti membanding-bandingkan hidup dan diri kita dengan orang lain. Yang pasti didapatkan adalah rasa ketidakpuasan diri, apalagi kalau kita selalu melihatnya ke atas. Kemudian, waspada dengan perkumpulan yang aktivitasnya sebenarnya lebih banyak digunakan untuk bergosip. Sebab omongan-omongan orang itu bisa menjadi pupuk untuk pertumbuhan rasa iri di dalam hati. Dan yang penting juga, yaitu fokus pada peran dan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai anak-anak Allah. Fokus untuk berbagi sukacita, damai, dan kasih bagi sesama. Dan dalam melakukan itu semua, kita bersama
perlu mencoba lakukan itu dengan hati yang murni, yang tulus seperti merpati, sehingga buah-buah kebaikan senantiasa tumbuh dan dirasakan juga oleh orang-orang lain sekitar kita, hingga nama Tuhan akhirnya dapat dipermuliakan. Keluarga damai, seperti lirik dalam lagu dalam Kidung Jemaat yang berjudul Bila Ku Renung Dosaku. Iri hati dan benci itu kadang memang menjelma dalam kehidupan ini. Mewujud dalam kehidupan sehari-hari, disadari atau mungkin kadang kita tidak sadar. Namun kiranya usapan kasih Tuhan senantiasa membasuh, semakin hari semakin membuat hati kita murni dan tulus dalam menjalani peran kita sebagai anak-anak Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bantu kami untuk mensyukuri hidup serta setiap hal yang Tuhan berikan kepada kami. Tolong berikan kami hati yang murni, yang senantiasa menjadi pembawa damai dan menebarkan kasih bagi sesama. Biar kami bersama-sama dapat menjadi kawan sekerja Allah, bukan lawan yang saling menjatuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Keluarga damai, demikian Samas kita pada hari ini. Selamat mensyukuri hidup yang Tuhan beri. Kiranya hikmat dari Tuhan selalu menyertai.